Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih sehat karena karunia Allah, betul? Maka kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita semua walaupun amalnya banyak, walaupun sholatnya rajin, walaupun banyak sedekah, kalau tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka jahanam, betul? Maka bukti kita ikut dia, maka kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Entah masjid ini kecil atau orangnya banyak, tapi melimpah ruah sampai keluar. Yang di luar pun tetap mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Karena soft tak putus. Selama soft tak putus, maka mendapatkan pahala iktikaf. Doa malaikat untuk orang yang iktikaf dalam masjid dua. Allahumma firlahu, ampunkan dosanya. Warhamhu, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Keluar dari tabligh akbar ini bersih dari dosa dan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang Sungai Lalak, Pondok Gelugur, Bongkal Malang, Simpang Kelayang, Peranap, Pasir Penyu. Yang disebutkan maupun yang tak disebutkan, semuanya yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Pas tadi 17 Agustus, sekarang malam perjuangan untuk pejuang-pejuang bangsa yang gugur mati syahid dulu. Semua mereka kita bacakan syai'ul lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Beginilah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan yang dibuat di Simpang Kelayang malam ini diikuti oleh daerah-daerah lain di seluruh Republik Indonesia. Karena tak semua orang mensyukuri nikmat kemerdekaan macam yang dibuat orang Simpang Kelayang. Betul? Ada mensyukuri nikmat kemerdekaan itu laki memakai baju bini. Ada kan? Ada. Laki memakai baju bini dibantai main bola. Ada pula laki-laki berubah menjadi perempuan, bersolek, berjoget. Ada pula habislah batang pinang tanggal 7 boleh. Sama oli. Dah hendak sampai ke atas jatuh balik. Macam-macam mensyukuri nikmat Allah. Nanti kita salahkan, tersinggung pula, dilaporkan ke polisi pula. Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua,
Itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pengajian itu lebih 3 tahun yang lalu, sudah lama, di kajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru, karena saya rutin pengajian di sana. 1 jam pengajian diteruskan dengan tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dari 3 poin ini apakah jelas? Nah, yang tak jelas boleh korek telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tiba-tiba Ustadz Somad datang ke Simpang Kelayang? Apa penyebabnya? Ada orang Simpang Kelayang, tokoh masyarakat, rajin sholat berjamaah ke masjid, punya cita-cita. Cita-cita dia apa? Cita-cita ambo kalau bisa membawa Ustadz Somad ke masjid Simpang Kelayang. Alhamdulillah cita-citanya tercapai, alhamdulillah. Tapi yang bercita-cita itu sudah meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namanya Pak almarhum Pak Afrizal, yang punya rumah makan sebelah kiri dari sini arah ke Air Molek. Besok makan di situ. Bayar masing-masing. Ada orang cita-citanya sebelum meninggal mau punya sawit 5 hektar. Bagus apa tak bagus? Ada orang sebelum meninggal cita-citanya ingin punya sapi 1 kandang. Bagus apa tak bagus? Ada orang sebelum meninggal cita-citanya anaknya ingin hafal Quran. Bagus apa tak bagus? Ada orang sebelum meninggal cita-citanya ingin punya istri 3. Bagus apa tak bagus? Ambo mancing aja. Sodonya menyawi bagus, yang eko indah. Tapi almarhum cita-citanya ambo ingin Ustadz Somad sampai ke masjid Simpang Kelayang. Tercapai cita-cita almarhum malam ini, walaupun dia tidak ada, tapi pahala awak sodo nan di atas, nan di bawah, nan di luar, sadonyo sampai ke makam almarhum menjadi amal jariah. Amin. Kenapa beliau ingin saya ceramah di Simpang Kelayang? Padahal di FB ada, di YouTube ada, di TV One ada. Kenapa beliau ingin saya sampai ke Simpang Kelayang? Apa alasannya? Alasannya itu namo tunjuk. Itu alasannya. Lah, nampak? Nampak? Joleh. Itulah alasannya ingin nambo ke siko. Kubah masjid Simpang Kelayang Alunado. Apa makna kemerdekaan bagi Anda? Merdeka bebas dari penjajahan. Betul? Merdeka kalau lampu tak padam-padam. Merdeka kalau ibu-ibu bisa menengok ustadz tak ada tirai. Tapi merdeka bagi masyarakat Simpang Kelayang adalah, apa arti merdeka? Merdeka kalau masjid Simpang Kelayang sudah punya kubah. Bukan cuma amin duit. Amin. Duit mana? Mana kotak?
Kula panitia kok. Kau jamaah sudah ngangik kok. Wah, mana. Jangan sampai dompet masuk balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad LCMA. Tema makna kemerdekaan yang hakiki. Siapkan infak terbaik Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh, kok pertanyaan? Nanti Ambo ceramah 60 menit, 1 jam. Sesudah itu Ambo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan niko, insya Allah. Kita merdeka hari Jumat. Kita merdeka bulan Ramadan. Iya, bulan Agustus betul. Bulan Agustus bertepatan dengan bulan Ramadan. 17 Agustus 9 Ramadan. Itu Presiden Insinyur Soekarno beserta Bung Hatta proklamasi. Saat itu menggerek bendera. Mereka dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Dan saat itu mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duit tetap keluar. Allahu Akbar. Enggak takbir aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong bapak-bapak kasihkan kotak tuh ke ibu-ibu. Pak, bapak kasih aja ke ibu tuh. Karena duit ini banyak dipegang ibu-ibu. Betul? Banyak yang mengakui yo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari ini masih adakah penjajahan di atas dunia? Awak waktu SD dulu membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah. Apakah kita merdeka karena bambu runcing? Apakah kita merdeka karena bom atom? Apakah kita merdeka karena tank dan senapan besi? Iyo, apa boleh enggak? Kita merdeka karena bambu runcing, kita merdeka karena tank, kita merdeka karena Hiroshima Nagasaki di bom atom Amerika Jepang pulang, kita merdeka karena tenaga, tapi itu semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun malam ini bisa datang ke Masjid Simpang Kelayang ini karena rahmat Allah. Dan kita pun masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, nikmat merdeka ini disyukuri dengan ramai-ramai ke dalam masjid. Kenapa Ustaz Somad tak di luar masjid? Kenapa di dalam masjid? Karena kalau dalam masjid, komunitasnya semua orang masjid, ada ceramah-ceramah yang tak berkenan di hati. Di mana Ustaz Somad ceramah ini? Di dalam Masjid Simpang Kelayang. Kenapa bisa keluar? Mana saya tahu. Siapa yang membawanya keluar? Masya Allah, tabarakallah. Begitu masuk dari depan tadi, disambut oleh pasukan Paskibraka. Pasukan pengibar bendera pusaka merah putih 17 Agustus 45. Mereka pakai baju seragam nih dari pagi sampai malam nih, belum berganti. Luar biasa. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya insya Allah. Yang mau jadi tentara, lulus tentara. Jadi Panglima ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang mau jadi polisi, lulus jadi polisi. Mudah-mudahan menjadi Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia.
Yang mau menikah mudah-mudahan ditemukan jodohnya dengan yang baik-baik. Tapi kalau bisa kalian yang laki-laki jangan nikah sama yang perempuan. Nanti asik latihan mengangkat bendera aja kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih adakah orang yang dijajah di atas dunia ini sekarang? Masih. Tak usah jauh-jauh. Di mana itu dijajah? Di Palestina. Yang menjajah siapa? Israel. Yang dijajah siapa? Muslimin Palestina. Orang Palestina juga ada Kristen Ortodok Palestina, ada Muslim Palestina yang menjajah Israel. Dulu, ini cerita dulu ini. Dulu ketika kita proklamasi kemerdekaan 1945, siapa yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia? Siapa yang pertama menyokong kemerdekaan Indonesia? Siapa? Namanya Amin Al-Husaini. Siapa namanya? Amin Al-Husaini. Ibu-ibu yang hamil malam ini, lahir anak nanti kasih nama Amin Al-Husaini. Setuju? Jangan asal setuju kalau anak laki-laki. Kok lahir anak pedusi perempuan? Siapa nama? Amin Al-Husaini. Ada seorang laki-laki namanya Amin Al-Husaini. Dia adalah mufti ulama tertinggi Palestina. Dia orang pertama yang menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Takbir. Dulu Palestina merdeka, tidak terjajah, kita dijajah 1945. Sekarang terbalik, Palestina dijajah karena penjajahan Palestina dimulai tahun 1946. Ingat, 1946. Sekarang mereka terjajah, kita merdeka. Mestinya kita membalas budi baik Palestina dengan menyokong kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Siap? Siap anak-anak muda Simpang Kelayang berangkat berjuang ke Palestina? Iya kok. Jangan. Emang enak di Palestina. Peko bangkit ke Palestina, dapat ambo koran, baca koran Palestina. 3 orang Simpang Kelayang sudah tidak sadarkan diri karena tak dapat sambal belacan 3 hari. Kita dari Simpang Kelayang mendoakan khatib hari Jumat naik ke atas mimbar ketika doa hari Jumat, doa makbul. Jangan lupa, Allahumma ansur ikhwananal mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina. Apa kata jamaah? Amin. Ambo kalau khutbah, Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Jamaah bukan amin. Di Palestina mereka bersimbah darah. Di Simpang Kelayang bersimbah air liu. Jangan sampai. Nih masih ada yang terjajah. Padahal apa kata bangsa Indonesia? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa pula pri kebinatangan? Karena penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bangsa Indonesia sudah merdeka 74 tahun lamanya. Tapi di Palestina masih ada ibu-ibu perempuan mengantar anak sekolah dicegat di tengah jalan. Nih anak-anakku bebas mau masuk sekolah, bebas mau pergi. Di sana
anak kecil ditangkap, anak kecil ditembak, anak kecil dibunuh. Oleh sebab itu anak-anak tetap rajin sekolah dan rajin membaca Al-Quran. Karena cara mensyukuri makna kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan. Dengan apa kita isi? Isi kemerdekaan ini dengan ilmu pengetahuan. Siap? Termasuk malam ini. Kemerdekaan hari pertama 17 Agustus 2019. Hari pertama kemerdekaan. Diisi dengan pengajian tabligh akbar. Kalah orang Pasir Penyu, kalah orang Pranap, kalah orang Cirenti. Untuk saat ini siapa yang paling hebat? Simpang Kelayang. Kata orang Pranap, kalau gitu esok malam awak undang Ustaz Somad. Nanti kita cari masjid yang kubahnya tak ada. Semuanya hebat-hebat. Pasir Penyu hebat, Simpang Kelayang hebat, Bongkal Malang hebat, Polak Pisang hebat. Semuanya hebat kalau menuntut ilmu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Ini kan lagi tren sekarang nih. Mana dalilnya? Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Siapa dia? Walladzina utul ilma. Orang yang banyak anak-anak malam ini. Anak-anak. Tapi siapa anak-anak yang naik ke atas? Siapa anak-anak yang tinggi duduk di sini tadi? Anak-anak yang berilmu. Idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Kita doakan beliau menang musabaqah tilawatil Quran. Siapa nama nang potong MTQ Provinsi Riau? Oh, Bang Simpang Kelayang. Anak apa? Enggak, anak uang. Tapi kami sebagai orang Simpang Kelayang bangga. Betul? Datang uang Pekanbaru menunjukkan foto. Ustaz Somad, ya. Iko koran Riau Pos Iko Buya. Apa isinya? Juara 1 MTQ anak-anak dari Simpang Kelayang mewakili Kabupaten Indragiri Hulu. Kenal Ustadz anak ketek. Oh, iko sama. Iko dulu waktu di Simpang Kelayang kami satu pentas. Satu pentas apa Bu ya? Waktu penggalangan dana untuk kubah masjid. Bangga. Tapi yang paling membanggakan bukan di Simpang Kelayang. Di mana mereka bangga? Ketika nanti menghadap Allah, ibu dan bapaknya dipanggil. Bapak dari Simpang Kelayang datang. Ibu dari Simpang Kelayang datang. Dipasangkan di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Ibu mau kepalanya dipakai mahkota dari cahaya? Bapak mau kepalanya dipakaikan mahkota dari cahaya? Syaratnya anak-anaknya haruslah yang mahir, pandai, hafal dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir malam ini menjadi para ahli-ahli Al-Quran insyaallah. Awak bodoh, awak tidak pandai baca Quran, awak dulu tidak mengaji, sakit hati, balaskan sakit hati awak dengan menyerahkan anak-anak awak ke guru mengaji. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ambo sakit hati Buya, dek ndak pandai membaca Quran. Aiko anak ambo, ajarnya Buya. Kalau ndak jonyo, bandelnya, malehnya, melawannya, campakkan ke sungai. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, malam ini yang hadir bukan orang tua. Malam ini yang hadir bukan bapak-bapak. Malam ini yang hadir bukan ama-ama. Anak-anak mengintip dari jendela. Ya Allah. Anak-anak menengok dari atas.
Anak-anak duduk di depan, anak-anak. Inilah anak-anak yang akan menjadi Bupati Indragiri Hulu. Inilah anak-anak yang akan menjadi Kapolres, Kapolsek. Inilah anak-anak yang akan menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa karena biasa. Kenapa mereka bisa ke masjid? Kenapa mereka bisa mendengar pengajian? Kenapa mereka bisa duduk di depan ustadz? Karena mereka terbiasa. Siapa yang membiasakannya? Ayahnya. Siapa yang membiasakannya? Ibunya. Meninggal ibunya, meninggal bapaknya. Inilah yang akan mengirimkan malam-malam, jam 2 malam, pergi dia ambil wudhu, tahajud dia. Selesai itu dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi jangan lupa, jangan silap. Malam ini banyak pentas-pentas dangdut, betul? Maka anak-anak pun mengango di balik pentas dangdut. Menengok rok penyanyi dangdut pendek. Anak-anak mengango apa-apa meleleh ailiu. Golak pula anak-anak. Macam paham aja. Tapi itu tidak ada di Simpang Kelayang. Betul? Malam ikon ndak ada esok malam. Paling indah malam ikon ndak ada ya. Paling indah malam ikon ndak ada. RT RW kades yang mengumpulkan uang masyarakat, diundang penyanyi pakai rok pendek. Pahalanya mengalir ke Pak Kades, Pak RT dan Pak RW. RT, RW, kades mengutip uang masyarakat. Lalu kalian undang orang buat maksiat, dosa. Mengalir dosanya. Berganti RW baru, berganti RT baru, berganti kades baru. Kalian mati. Dosa penyanyi dangdut rok pendek sampai jam 1 malam. Mengalir dosanya ke makam kalian. Mampus. Hai RT, hai RW, hai kades, tobatlah kalian, tobat. Besok malam acara nyanyi. Kalian robah dengan apa pula menjadi mengaji. Besok malam acara nyanyi. Kalian robah tetap nyanyi. Cuma penyanyinya pakai jilbab. Nah, pakai jilbab panjang, pakai rok panjang, dia pun menyanyi. Bapak Ibu, ini bangsa Indonesia sudah merdeka. Siap. Mau menyanyilah. Apa lagunya? Tidak boleh menyanyi dalam masjid. Ambodek dalam masjid, kau tidak nyanyi. Kalau di luar masjid, 3 lagu mau nyanyikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyanyi religi boleh. Nyanyi mengingatkan mati, silakan. Nyanyi mengingatkan anak muda jangan pacaran, bagus. Nyanyi supaya anak-anak rajin baca Quran, mantap. Begitu cara mengisi kemerdekaan. Makna kemerdekaan yang hakiki, bebas dari Belanda. Belanda sudah pulang, yang tinggal durian Belanda. Bebas dari Jepang, Jepang sudah balik, yang tinggal sendal Jepang. Tapi bebas dari buta huruf Al-Quran, bebas dari tak pandai baca Quran. Apakah kita sudah merdeka? Belum. Masih banyak yang baca Quran tak betul, yang tak bisa membedakan idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnah. Makanya tadi ketika Ananda naik ke atas, sambil tengok. Tak yakin nama. Pandai nak udah ketek gunya. Tapi rupanya Ustaz Somad jangan macam-macam sama anak.
anak-anak dari simpang kelayang. Itu baru anak-anaknya Ustaz, apalagi bapaknya. Anak-anaknya aja bentuk itu mantapnya. Anaknya aja luar biasa suaranya. Anaknya saja tajwidnya mantap. Apalagi orang tuanya, betul? Iya kok. Nah, beko dites pucek. Ustaz Somad ni suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Ijtanibu katsiran minazan. Jangan banyak prasangka. Merdeka dari Belanda. Sudah. Merdeka dari Jepang. Sudah. Merdeka dari buta huruf Al-Quran. Belum. Oleh sebab itu daftarkan. Ado MDA di Simpang Kelayang. Anak-anak sudah didaftarkan. Ibu mesti daftarkan anak, bawa. Assalamualaikum Bapak Kepala MDA. Ini anak saya daftarkan. Nih, berapa guru MDA digaji? Jangan jawab. Jangan jawab. Guru bahasa Inggris. Guru fisika, guru kimia, guru mengaji, beras 2 kilo. Padahal inilah yang akan membimbing kita sakratul maut. Ini yang akan membacakan Yasin Al-Fatihah. Ini yang akan menolong kita saat kita tenggelam di alam barzah, alam kubur. Betul? Oleh sebab itu maka muliakan guru mengaji, muliakan ustadz-ustadz, muliakan orang Simpang Kelayang memuliakan Ustadz Somad. Masya Allah, dikasih kursi, orang berebut-rebut untuk dapat kursi. Saya udah dikasih pun saya tak duduk. Nanti pas Mbak menjawab ini nanti dikasih. Kursinya pula di atas pentas. Pentasnya di atas karpet, karpetnya di atas keramik, keramiknya di atas semen, semennya di atas batu bata, batu batanya di atas tanah. Tapi kita semua akan masuk ke dalam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Pernah Bapak Ibu menengok orang kuburnya pakai keramik? Pernah. Keramiknya di atas apa di bawah? Yang pernah menengok keramik di bawah, angkat tangan. Sekayo-kayo orang, sebanyak-banyak pokok sawit, tidak pernah ada keramik di bawah. Keramik di atas. Yang di bawah tetaplah tanah. Hai jenazah, pipi yang mana yang akan dulu dimakan cacing? Hai calon-calon jenazah. Ustadz kalau cerita jenazah pasti nunjuk kepada perempuan. Hai calon-calon jenazah. Pipi yang mana yang akan dulu dimakan cacing tanah? Kalau pipi ambo cacing tidak terlalu bersemangitnya. Dia tengoknya, tidak berdaging gitu. Kenapa pipi kita tidak dimakan cacing tanah? Karena masih hangat. Pipi kok masih hangat? Hangat. Nah, kalau enggak boleh tahu. Kenapa masih hangat? Karena darah masih mengalir. Ini kalau luka keluar darah, pencet jerawat keluar darah. Kenapa darah mengalir? Karena jantung masih berdegup dan berdetak. Biasa enggak sekoncang Iko. Iko sesudah dilapor ke polisi ke koncang. Lain nggak sonyo. Biasa pup. Iko sesudah dilaporkan dia jantung berdetak, darah mengalir, maka daging tetap ada.
Maaf beribu maaf. Kenapa orang yang kena diabetes meletus dagingnya busuk? Karena darahnya tak mengalir disebabkan gula. Itulah maka Ustadz malam ini dikasih air tak pakai gula. Ambo maklum, iko menghemat untuk membeli kubah. Maklum. Bukan itu. Ibeko jadi isu nasional uang simpang kelayang pelit ndak. Ambo tadilah minum teh manis 3 gole. Sampai minum teh. Nak makan minum teh. Habis makan minum teh. Semangko 2 piring. Durian cacar dikirim sampai ke durian simpang. Makan durian. Kau mako suara berapi-api. Artinya orang simpang kelayang kau baik. Maka siapa yang ada calon menantu yang simpang kelayang, jangan tunda-tunda. Coba nikahkan. Simpang kelayang kau baik. Dan uang simpang kelayang, uang kelayang ini terkenal cantik-cantik karena keturunan kayangan. Iya. Biasa orang cantik tidak ngaku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cantik tinggal, pipi tinggal, masuk ke dalam tanah yang mengalir mana? Mana yang mengalir? Nih yang mewakafkan Masjid Simpang Kelayang. Beribu orang datang malam ini. Pahalanya mengalir kepada mereka yang mewakafkan tanah ini. Maka betuah beruntung yang punya tanah. Punya tanah sawit 10 hektar. Dibawa mati? Ada orang mati bawa berondol. Yang punya kebun gotah di Bongkal Malang. Yang punya kebun karet di Simpang Pranap. Enggak sana Pranap. Asal aja. Asal aja lah, asal tunjuk aja lah. Ada orang mati bawa gotah. Tinggal. Lalu gotah apa yang bisa dibawa mati? Gotah kalau ingin dibawa mati, datang ke pengurus masjid. Assalamualaikum pengurus masjid Simpang Kelayang. Waalaikumsalam. Itu ada kebun getah 2 hektar. Kebun gotah 2 hektar itu hasilnya ambil untuk masjid Simpang Kelayang. Setuju? Punya siapa? Ikut setuju. Saya setuju. Punya siapa? Punya awak baru setuju. Punya orang apa pula setuju? Kalau masuk kaji gula. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal ini semua kita hanya singgah sekejap saja dari Pekanbaru sampai ke Simpang Kelayang, makan, minum, makan durian, pengajian, tanya jawab, balik. Simpang Kelayang hanya tempat persinggahan semata. Akan balik ke tempat asal Pekanbaru. Datang dari Pekanbaru, singgah Simpang Kelayang, balik ke Pekanbaru. Inna lillah wa inna ilaihi. Ustaz Somad mana? Lah balik. Kenapa Ustaz Somad balik? Karena dia bukan orang Simpang Kelayang. Karena dia bukan dari Simpang Kelayang. Dia merantau ke sini. Setelah selesai dia kembali ke tempat asalnya. Dunia bukan tempat kita. Kita akan balik ke tempat asal kita. Bekal yang kita siapkan di sini, ini yang akan kita bawa. Yang nyumbang kipas angin, maka dingin kuburnya. Sumbang kipas angin. Kalau mau lebih nyaman, sumbangkan AC. Yang menyumbang karpet, lapang kuburnya. Tapi yang paling tenang, adem ayam tentram, yang menyumbang kubah. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh.
Siapa yang tidak bisa memberikan semua, jangan tinggalkan semua. Tak bisa memberikan semua, jangan tinggalkan semua. Kau mau ngasih apa? Saya mau ngasih setengah kubah. Mantap. Kau ngasih apa? Saya mau ngasih seperempat kubah. Oke. Seperempat lagi siapa? Saya. Selesai. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi kotak tadi mano. Kau jalan lintas. Bisa dibawa ke Jambi, bisa dibawa ke Sumatera Barat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya mati, yang miskin mati, yang pejabat mati, pengurus masjid mati, yang ustadz dondam nampak. Mati. Abdul Somad mati. Abdul Somad akan meninggalkan dunia. Apa yang mengalir? Sejuk makam Abdul Somad. Datang malaikat menaungi, melindungi. Dinginkan, sejukkan, amankan, tenangkan makam Abdul Somad. Kenapa ya Allah? Karena Abdul Somad dulu pernah ceramah di Masjid Simpang Kelayang. Akhirnya terkumpullah duit cukup untuk menutupi masjid. Ambo kalau menengok ke atas kau meniti air mata. Aku ibu-ibu yang susah menangis keras. Tengoklah ke atas. Apapun bertanya, mama kok nangis? Uang belanja habis. Jadi tidak semua air mata itu karena takut mati. Tidak semua air mata itu karena takut azab. Tapi ada juga air mata karena takut tak dapat dunia. Dunia ini tak sampai satu sayap nyamuk. Bukan sayap kapal terbang. Bukan sayap burung. Dunia ini tak sampai sesayap nyamuk. Kejar dunia, kejar dunia, kejar dunia. Pergi pagi, pulang petang. Peras keringat, banting tulang. Stroke, mati. Demam puyuh, mati. Tahu demam puyuh? Puyuh merindukan bulan. Maknanya Ustaz, nanti kita cerita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kau bawa mati mana? Nih tiang. Berapa sak semen membuat tiang sebesar ini? Tanyalah arsitek, kami mana tahu. Di dalam tiang ada semen, di balik semen ada pasir, di balik pasir ada batu kerikil, di balik kerikil ada besi besar. Tapi besi tak pernah menampakkan dirinya di luar. Artinya apa? Yang paling kuat di dalam ini, kerikil, pasir, batu bata, atau semen, atau besi. Apa yang paling kuat di dalam? Besi paling kuat. Tapi kata besi, ambo di dalam lah. Besi. Mingka anda di luar apa di dalam? Ambo di dalam lah itu besi. Itu maka besi di dalam. Masjid-masjid lain besinya di luar. Aduh masjid besinya, aduh masjid alun selesai. Besi toga. Kata semen, biarlah saya di luar. Tapi warna semen ini tidak elok, abu-abu. Kata cat, biarlah aku yang paling luar. Yang paling murah adalah cat. Cat paling murah. Itu maka mereka yang di luar itu yang paling murah tuh. Jangan lebih itu Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna ceramah Ustadz? Tidak semua yang bermanfaat, tidak semua yang paling hebat, tidak semua yang mahal-mahal menampakkan dirinya menonjol keluar. Begitu juga dengan di sini. Ini saya tak tahu entah siapa yang paling kaya, entah siapa yang paling hebat, entah siapa yang paling banyak sawitnya, entah siapa yang paling banyak duitnya. Kita tak tahu. Kalau diukurlah dari jilbabnya, mana bisa?
Kadang tengok jilbab mahal, rupanya belum lunas. Tak bisa kita ukur. Tapi siapa yang paling banyak pahalanya, siapa yang paling terang kuburnya, siapa yang paling lapang alam barzahnya, tak lain tak bukan adalah orang yang bersodakoh. Apa pula solawat? Sodakoh. Ini uang belanja, sisihkan sodakoh. Ini uang anak sekolah, sisihkan sodakoh. Abang, kenapa belanja kita ini cepat habis? Aku sisakan sedikit sodakoh bang. Untuk apa kita sodakoh? Supaya nanti kalau abang mati kubur abang lapang. Kubur kau, abang dulu mati, aku nikah sama berondong. Saudara yang dimuliakan, kira-kira cakap saya ini salah apa betul? Tuh, mereka ngaku. Bapak pikir mereka bercanda? Serius. Jadi bapak yang hari ini berpikir kaulah bulan, kaulah bintang, kita sehidup semati, pret. Betul kan, Bu? Saya bukan provokator. Saya bukan menyuruh ibu sama bapak berkelahi. Walaupun panitia sudah menyiapkan besi ini biar supaya jangan berkelahi. Tapi saya cuma mau mengingatkan bahwa ketika kita mati, kita tak bisa lagi tolong menolong. Kita tak lagi bisa bantu membantu. Maka siapkanlah yang menolong adalah amal. 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 Hari ini Abdul Somad masih ditolong, air minumnya ditumpahkan. Mudah-mudahan yang menuangkan air minum diberikan jodoh yang solehah. Kata bini di bawah, ya Allah. Maksudnya yang lah ado tuh makin solehah. Bukan nan bau. Ini ibu jangan comel. Ambo tidak akan menjerumuskan. Cuma mancing-mancing aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Eko nampaknya beko kalau ceramah kau diupload di internet, banyak nandak paham de awak bahasa kampung. Nanti jangan takut akan diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis. Jangan takut, jangan khawatir. Betul? Siapa menerjemahnya? Anak-anak kita nih yang akan menerjemahnya. Kita semua akan mati, kita semua akan menghadap Allah. Yang kita lakukan, kita amalkan hari ini, inilah yang akan tetap kekal abadi insyaallah. Amin. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang di atas nampaknya kepanasan, banyak berkipas. Mudah-mudahan jagung bakar cepat masak. Maklum berkipas karena banyak makan daging kurban. Daging kurban itu cepat-cepat dimasak, dimakan habis. Jangan disimpan lama-lama bagi pada fakir miskin. Peduli kepada tetangga, sahabat, kerabat, orang susah. Ini ada yang menyimpan daging kurban sampai 6 bulan. Dibuat masak bakso, potong ketek, topung 2 kilo. Dimasukkan daging kurban ke dalam kulkas sampai tidak bisa ditutui. Waktu ditutui menyipak kaki kambing.
ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau menyabik itu sampai habis. Kalau ibu bohongi ke anak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikut banyak awak ni kadang diputih. La ilah. La ilah. Apalah ilah, la ilah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya waktu tinggal 10 menit lagi. Tadi ambo mulo ceramah jam 8.20. Kinilah jam 9.05 boleh. Hebat masjid kok. Memang ini kubah ndak ada. Tapi alat untuk memboi waktu ada. Oh 5 menit lagi. Hebat luar biasa. Pokoknya Simpang Kelayang ini jadi kenangan sepanjang zaman. Ambo dulu waktu sekolah di Air Molek, Nurul Falah, Pasir Penyu, Air Molek, setiap hari Sabtu hari Ahad selalu datang ke Simpang Kelayang di rumah Ustadz Elza Peldi Indra. Simpang Mangga. Mana Simpang Mangga? Situ apa situ? Situ. Untung betul. Coba kalau awak salah kan malu. Nah, situ tidur kami. Jadi kata abang ama ambo, waang esok jangan makan ikan tapah. Kenapa gitu? Jangan makan tapah. Kenapa gitu? Pokoknya jangan makan tapah. Kenapa begitu? Ada sungai. Di samping sungai itu ada pokok gotah. Di dahan gotah itu ada mangki. Tahu mangki? Ciga. Jadi mangki tadi sedang duduk-duduk sama anaknya. Ditangkok deh ikan. Ikan nama nangkok itu ikan tapah. Jadi waang jangan makan ikan tapah. Jadi ambo dari ketek ndak makan tapah. Berjalanlah ambo ke Kelayang. Dibawa dek kawan ambo. Sampai di Kelayang makan. Makan gulai sampodeh. Mantap. Luar biasa. Kalau bahasa Kelayangnya amazing. Jadi ambo heran, ambo tanyalah kawan ambo kok. Brother, kawan, yo, iko ikan apa kok lomak mantap luar biasa, belum pernah ambo makan. Iko tapah. Pertama kali ambo makan ikan tapah di Kelayang, kenangan. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan orang-orang yang pernah berbuat baik pada saya tak dapat dibalas Abdul Somad. Mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakit. Itu sakit. Ya Syafi, wahai Allah yang Maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai Allah yang Maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai Allah yang Maha menyehatkan. Isfi mardana, sehatkan anak kami ya Allah. Mereka sakit bukan karena narkoba, mereka sakit bukan karena pacaran, mereka bukan sakit bukan karena main-main, mereka sakit karena latihan paskibraka untuk menegakkan tiang bendera dan menaikkan bendera 17 Agustus. Mudah-mudahan menjadi amal soleh insyaallah. Dia apa sakit? Dia apa sakit? Ambo enggak ada sakit, awak enggak sakit dari pagi. Nyo dari pagi tadi Indonesia. Tanah airku, tanah tum 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 tum. Upo tersangkui. Mereka perjuangannya luar biasa. Walaupun mereka pasukan paskibraka, tapi jilbabnya tak melayang. Betul? Bangga orang Simpang Kelayang apa tak bangga? Bangga. Ambo tadi begitu sampai ambo buka kaca. Biasa ambo kalau lewat ndak ada buka kaca. Di ambo tengok paskibraka cantik-cantik ambo buka. Walaupun paskibraka jilbabnya tidak melayang, istiqomah
berjilbab waktu sekolah, berjilbab setelah bekerja, berjilbab menutup aurat, berjilbab setelah tua keriput. Ini banyak orang udah tua tak berjilbab. Ibu kok nggak pakai jilbab? Udah layu. Ibu kok nggak pakai jilbab? Paling nggak ada yang suka. Jangan macam-macam. Sekarang ada penyakit namanya Oedipus kompleks. Apa itu Oedipus kompleks? Anak muda yang suka sama nenek-nenek. Hati-hati ibu, hati-hati. Nah, ibu-ibu tetap pakai jilbab menutup aurat. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Makna kemerdekaan yang hakiki. Merdeka dari Belanda, alhamdulillah. Merdeka dari Jepang, alhamdulillah. Merdeka dari buta huruf Al-Quran, anak-anak pandai baca Quran, alhamdulillah. Merdeka dari tamak, merdeka dari pelit, merdeka dari rakus, merdeka dari cinta harta, merdeka dari tak mau bersedekah. Malam ini masyarakat Simpang Kelayang menunjukkan kami semua sudah merdeka dari pelit, rakus, tamak, kedekut. Entah apa pula lah. Mudah-mudahan kita semua selamat dari penyakit-penyakit itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ambo mulai jam 8.20, kinilah sampai 9.20. 60 menit kita bersama. Sekarang Ambo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Yang tidak bisa Ambo bawa ke Pekanbaru. Nanti akan dibuatkan video, dikirimkan. Jangan lupa lihat Ustadz Abdul Somad Official. Like and share, subscribe.